Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anakku sekalian kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan perdana pelajaran mahfuzat kali ini Bapak akan mengajarkan mahfuzat ya, yaitu eh, kata-kata mutiara dalam bahasa Arab. Nah, dalam pelajaran mahfuzat ini kalian akan menerima kalimat-kalimat kata mutiara dalam bahasa Arab yang insya Allah akan bermanfaat, ya, akan menjadi motivasi buat diri kita untuk menjadi inspirasi, pengingat, ya, untuk selalu berbuat kebaikan. Dan anakku sekalian, dalam setiap pertemuan itu paling menuliskan 2 mahfuzat, ya. Nanti kalian tulis salin mahfuzatnya berikut artinya, terus juga syukur-syukur dihafal, dan nanti kalian buat keterangan, ya, buat keterangan dari maksud mahfuzat yang disampaikan, yang kalian tulis tersebut. Baik anakku sekalian, panjang waktu mahfuzat yang pertama yang sangat familiar adalah manjadda wajada. Oke ya, ikuti Bapak nggak apa-apa. Manjadda wajada. Sekali lagi, manjadda wajada. Artinya adalah man barang siapa yang jadda, yang bersungguh-sungguh, ya, yang bersungguh-sungguh berjuang, berusaha, wajada, pasti dia akan mendapatkan, pasti dia akan sampai. Ya, ulangin lagi. Yang pertama, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti ia akan dapat, pasti ia akan sampai. Jadi anak-anak sekalian, ayo dalam kehidupan ini Allah memberikan tugas kepada kita sebagai hambanya, sebagai hamba-hamba Allah. Tugas utamanya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dimensi ibadah ini luas. Ada ibadah yang mahdhah, yang khusus seperti sholat, ya, puasa dan sebagainya. Ada juga yang lainnya yang ghairu mahdhah, ya, seperti belajar, ya, seperti membantu orang tua, ya, seperti apalagi membersihkan sekolah kita, ya. Insya Allah kalau diniatkan kita untuk beribadah, kita berbuat kebaikan, berniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan dinilai sebagai juga ibadah atau ibadah kebaikan, ya. Jadi anakku sekalian, ingat lagi, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan dapat, ia akan sampai. Nanti catat ya, ada catatan di bawahnya. Jadi sekalian, ini harus menjadi satu bagian dari kita, ya, untuk hidup bersungguh-sungguh, menjadi murid sungguh-sungguh. Apa yang diberikan guru, apa yang diajarkan guru, kerjakan dengan baik, dengan ikhlas, ya. Mengharap siapa? Mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridhonya guru nggak punya pahala, guru nggak punya surga, tapi dari gurulah kalian bisa mendapatkan surga, kalian dapat juga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekalian, ya, sungguh-sungguh insya Allah, dan kalau orang sungguh itu semangat, ya, menjemput kebaikan semangat, nyapu tugas piket semangat, ya, disuruh datang ke sekolahan, diperintahkan guru membantu ini semangat, di rumah semangat, ya. Makanya nih, kesungguh-sungguhan insya Allah akan menyampaikan kita pada satu tujuan, pada satu kebaikan. Maka anakku sekalian, ayo manjada wajada, sungguh-sungguhlah, ya, sungguh-sungguh dalam ibadah, ya. Walaupun capek, walaupun bangun subuh nggak enak, tapi bismillah
Ya, saya ini lagi mencari ridhonya Allah, saya ini lagi mencari tempat yang terbaik supaya kita ini bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Manjada wajada. Yang berikutnya, mahfudzat yang kedua hari ini, man sabara dzafira. Man sabara dzafira. Ikutin ya. Man sabara dzafira. Artinya apa? Barang siapa yang bersabar, dzafira. Man barang siapa sabara yang bersabar, dzafira. Ia akan beruntung. Beruntunglah ia. Ya. Sabar ini menjadi bagian kita dalam dalam sempit maupun luas, dalam keadaan susah maupun senang. Ya, kalau nggak menjadi bagian diri kita, kesabaran ini ya bahaya. Ya, kita tiap hari banyak masalah di rumah. Ya, orang hidup pasti ada masalah. Ya, mau kecil mau besar, ya, mau orang tua mau anak-anak. Kalau nggak sabar, wah, lagi susah makannya, ya, makannya hanya tempe doang, nasinya dingin. Kalau nggak sabar, bubar, nggak semangat, semangatnya hilang tadi, kesungguhannya hilang. Tapi kalau sabar, ya Allah, ya, hari ini alhamdulillah ada yang dimakan tempe sama nasi dingin tapi masih layak dimakan. Ketika sabar, jadi beruntung. Apa beruntungnya? Tenang, pikirannya jernih, tetap tahu apa yang harus dilakukan. Ya, kalau nggak sabar, wow, coba piring nasi piringnya dibanting, ya, makanannya berantakan, jadi lapar, jadi marah, jadi nggak beruntung, bubar, marah terus, akhirnya sakit itu nanti. Ya, sakit. Itu contoh kecil. Man sabara dzafira. Ya, contoh tadi disuruh ke sekolahan, ada tugas gini. Bismillah, sabar itu, sabar, ya. Panas ini, panas terik, kemudian di sekolahan ini sabar, ya. Nanti ketika kita sabar, kita akan mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Disuruh piket nyapu, wah, mana ada yang nyapu, ya. Nyapunya pelan, nyapunya dengan sabar, ya. Nanti jadi pinter. Oh iya, barangkali dari ini nih, sapu ini nanti, ya, bisa ada yang jadi office boy yang mahal bayarannya, ya, bisa jadi PPSU, ya. Ya, siapa tahu namanya ini, ya. Ya, kadang-kadang bapak perhatikan kemarin, waduh, anak kelas 7 yang baru, ya, anak pagi tuh, nyapu aja belum bisa, ya, ngepel aja belum bisa, ya, masih banyak, masih harus diajari. Wah, ternyata ini masya Allah hal sepele yang menjadi tugas kita, menjadi apa namanya, kewajiban kita, apalagi sebagai anak, ya, membantu orang tua. Sabar ini, sabar, insya Allah beruntung, insya Allah akan jenis, Allah akan diberikan apa namanya, ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Man sabara dzafira. Kedua, ya, man jadda wajada, man sabara dzafira. Wallahu alam bisawab. Oke, silakan ditulis, nanti di apa namanya, dikirim ke Bapak, dan juga berikan keterangan sesuai kemampuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.